Berikutnya kita masuk pada pembahasan present continuous tense. Present continuous tense menerangkan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat sekarang. Rumusnya adalah subject plus to be plus present participle plus keterangan waktu. Untuk subjek I menggunakan to be am, you, we, dan they menggunakan to be are, she, he, dan it menggunakan to be is. Present participle adalah bentuk kata kerja dasar ditambah dengan ing. Present continuous tense dipakai apabila yang pertama, menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung sekarang. Contohnya, I'm going to school now, yang berarti saya sedang berangkat sekolah sekarang. They are studying English now, mereka belajar bahasa Inggris sekarang. Yang kedua, dipakai untuk menyatakan perbuatan yang bersifat sementara. Misalnya, she is reading now, but she will write soon. Ia sedang membaca sekarang, tetapi ia akan segera menulis. Yang ketiga, dipakai untuk menyatakan perbuatan yang dimaksud pada waktu yang akan datang. Misalnya, we are writing again in the few weeks. Kami sedang mengirim surat lagi dalam beberapa minggu. Selanjutnya, cara pembentukan present participle atau kata ing form. Ada beberapa cara pembentukan kata kerja bentuk ing. Yang pertama, pada umumnya ing form dibentuk dengan menambahkan ing pada bentuk kata kerja dasar, seperti apply menjadi applying yang artinya menggunakan, go menjadi going yang artinya pergi, sing menjadi singing yang berarti menyanyi, copy menjadi copying yang berarti mengutip. Yang kedua, jika bentuk dasar kata kerja yang bersuku kata satu dan bertekanan itu berakhir dengan huruf mati yang didahului oleh huruf hidup, maka konsonan terakhir digandakan, lalu ditambah dengan ing. Misalnya, cut menjadi cutting yang berarti memotong. Jog menjadi jogging yang berarti berlari kecil. Sleep menjadi sleeping yang berarti tergelincir. Swim menjadi swimming yang berarti berenang. Yang ketiga, jika infinitif atau bentuk dasar kata kerja berakhiran dengan vokal i yang didahului oleh konsonan i harus dihilangkan lalu ditambah dengan ing. Misalnya, come menjadi coming yang berarti datang. Change menjadi changing yang berarti mengubah. Shine menjadi shining yang berarti bersinar. Write menjadi writing yang berarti menulis. Yang perlu diperhatikan, jika diakhiri dengan double i, maka langsung saja ditambah dengan ing. Berikutnya, jika infinitif atau kata kerja dasar berakhiran dengan vokal i yang didahului oleh vokal i, terlebih dahulu i harus dihilangkan dan diganti dengan y, ditambah dengan ing. Misalnya, die menjadi dying yang berarti layu. Lie menjadi lying yang berarti berbaring atau berdusta. Tie menjadi tying yang berarti mengikat. Ada beberapa kekecualian kata yang sedang berlangsung tetapi tidak ditambahkan ing, seperti
Yang pertama, verb emotion, kata kerja yang menyatakan perasaan to like, dislike, to refuse, to want, dan sebagainya. Contoh, I like Mr. Arif, yang artinya saya suka pada Tuan Arif. Bukan menjadi I am liking Mr. Arif. Contoh lainnya, I want to see the doctor. Saya ingin menjumpai dokter. Bukan menjadi I am wanting to see the doctor. Contoh berikutnya, I dislike classical music, so I refuse to listen to it. Artinya, saya tidak menyukai musik klasik, maka saya menolak mendengarkannya. Bukan menjadi I am disliking classic, so I am refusing to listen to it. Kekecualian lainnya adalah verb of thought or opinion, kata kerja yang menyatakan pikiran atau pendapat seperti to believe, to expect, to forget, to know, to prefer, to realize, to think, to understand, dan sebagainya. Contoh, I believe your word. Artinya, saya percaya akan perkataan Anda. Bukan menjadi I am believing your word. Berikutnya, I expect to receive a letter soon. Saya mengharapkan segera menerima surat. Contoh lainnya, I forget what she said, yang artinya saya lupa apa yang dikatakannya. Bukan menjadi I forgetting what she said. I think English is easy to learn. Artinya, saya kira bahasa Inggris mudah dipelajari. Yang perlu diperhatikan, to think digunakan dalam pengertian mengira atau berpendapat. Tapi jika dipergunakan dalam arti memikirkan, boleh dipakai bentuk present continuous tense seperti I'm thinking about the problem. Kekecualian lainnya, verb of the sense, kata kerja yang menyatakan hal yang berhubungan dengan panca indera, seperti to feel, to hear, to see, to smell, to taste, dan sebagainya. Contoh, I feel heavy in the head. Saya merasa pusing. Bukan menjadi I am feeling heavy in the head. I hear something. Saya mendengar sesuatu. Bukan menjadi I am hearing something. I smell something burning. Saya mencium sesuatu yang terbakar. Bukan menjadi I am smelling something burning. The food tastes really good. Makanan ini sangat enak rasanya. Bukan menjadi the food tasting really good. Kekecualian berikutnya, to own, to belong, to owe, dan sebagainya. Contoh, I own two cars. Saya memiliki 2 mobil. Bukan menjadi I owning two cars. Berikutnya kita masuk pada latihan soal pembentukan kalimat positif, negatif, dan interrogatif untuk present continuous tense. Sebelum kita membentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif, terlebih dahulu kita harus mengingat rumus present continuous tense. Rumus present continuous tense adalah subject plus to be, am, is, dan are, plus kata kerja bentuk ing atau form ing, plus keterangan waktu. I menggunakan to be am, you, we, they menggunakan to be are, she,
he dan it menggunakan to be is. I am swimming adalah kalimat positif yang artinya saya sedang berenang. I am not swimming adalah kalimat negatif yang mempunyai arti saya tidak sedang berenang. Am I swimming adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang mempunyai arti apakah saya berenang? Untuk kalimat negatif, terdapat penambahan not setelah to be atau sebelum kata kerja bentuk ing. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be diletakkan di depan subjek. Contoh berikutnya untuk subjek you dengan menggunakan to be are. You are speaking adalah kalimat positif yang mempunyai arti kamu sedang berbicara. You are not speaking adalah kalimat negatif atau kalimat penindakan yang mempunyai arti kamu tidak sedang berbicara. Are you speaking adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang mempunyai arti apakah kamu sedang berbicara. Untuk kalimat negatif, terdapat penambahan not setelah to be atau sebelum kata kerja bentuk ing. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be diletakkan di depan subjek. Berikutnya untuk subjek we dengan menggunakan to be are. We are reading adalah kalimat positif yang mempunyai arti kami sedang membaca. We are not reading adalah kalimat negatif atau kalimat penindakan yang mempunyai arti kami tidak sedang membaca. Are we reading adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang mempunyai arti apakah kami sedang membaca. Untuk kalimat negatif, terdapat penambahan not setelah to be atau sebelum kata kerja bentuk ing. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be diletakkan di depan subjek. Latihan berikutnya untuk subjek they dengan menggunakan to be are. They are listening adalah kalimat positif yang mempunyai arti mereka sedang mendengar. They are not listening adalah kalimat negatif yang mempunyai arti mereka tidak sedang mendengar. Are they listening adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang mempunyai arti apakah mereka sedang mendengar. He is teaching adalah kalimat positif yang mempunyai arti dia sedang mengajar. He is not teaching adalah kalimat negatif atau penindakan yang mempunyai arti dia tidak sedang mengajar. Is he teaching adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang mempunyai arti apakah dia sedang mengajar. She is coming adalah kalimat positif yang mempunyai arti dia sedang datang. She is not coming adalah kalimat negatif atau penindakan yang mempunyai arti dia sedang tidak datang. Is she coming? Apakah dia datang? Adalah sebuah kalimat interrogatif atau kalimat tanya.